Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syafil amradi wal asqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibi mahmudil maqam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang dahsyatnya, keistimewaannya sedekah. Beberapa pertemuan kemarin di antara fadilah sedekah, oleh Allah akan ditambah rizkinya, kemudian diselamatkan dari bahaya. Maka masih tabarruk dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Qala al-musannif al-ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qad warada, telah datang hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Bentengilah, jagalah harta kalian dengan zakat, dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim dan Imam Al-Khatib ini, Rasulullah menjelaskan, lindungilah, jagalah harta kalian dengan zakat. Artinya kalau kita sudah kewajiban zakat, ya, harta kita sudah mencapai jumlah yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Di antara zakat itu fungsinya menjaga harta kita dari kerusakan, dari kebangkrutan. Karena apa? Kita itu sama orang makan. Orang makan itu ya ada yang harus masuk, ada yang jadi suplemen, vitamin, daging, darah, tapi ada yang harus keluar. Ya. Kita kalau makan kan ada yang harus keluar ke WC, ya enggak? Kalau semuanya eman ini, kemarin ini saya makan rawon, kesukaan saya. Pagi hari sakit perut, eman tidak dikeluarkan. Jadi penyakit, napabatan. Jadi penyakit. Sama dengan kita minum. Ini kesukaan saya es degan, campur es buah. Setelah itu pingin kencing. Kira-kira ditahan apa dikeluarkan? Dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, jadi penyakit. Sama dengan harta kita. Harta kita itu kalau sudah sampai satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya untuk menjaga harta lain agar tidak rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau orang kaya itu tanya kepada kiai atau Ustaz, saya ini sudah kewajiban zakat apa enggak? Nah, zakat itu untuk menjaga harta. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah ini, wadawu mardokum bisadaqah. Dan obatilah orang yang sakit di antara kalian. Dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Jadi sedekah di antara fungsinya adalah untuk
obat ya. Obat untuk penyakit diantaranya adalah sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Warada, dan juga ada hadis, ma amalun fi barrin aw bahrin illa min adami zakat. Tidak hilang harta atau tidak rusak harta di darat maupun di laut kecuali karena tidak dizakati ya. Jadi kalau ada harta bangkrut, ada harta hilang, ada harta binasa, itu pasti karena tidak dikeluarkan zakat. Itu dalam hadis yang kedua ini. Dzakar al-Habib Ali bin Syihab, qissat al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syihab lamma marida wa syaka halahu ila sadiqihi al-Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad. Habib Alwi bin Syihab berkisah tentang Habib Syekh bin Muhammad bin Syihab ketika Habib Syekh bin Muhammad sakit ya. Jadi ini ada seorang Habib ya, ini Habib besar ini. Seorang Habib dan ulama ya. Habib Alwi bin Syihab itu berkisah tentang Habib Syekh ketika Habib Syekh ini sakit dan mengadu kepada sahabat beliau yaitu Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad. Jadi Habib Syekh ini sakit, mengadu kepada sahabat beliau namanya Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa asyaru ilaihi bis sadaqah. Maka Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad memberikan isyarat kepada Habib Syekh untuk sedekah. Wa qala lahu, dan Habib Hasan bin Abdul al-Haddad berkata kepada Habib Syekh, alaika bidawa'i jaddika. Bib, antum berobat dengan cara obatnya kakek sambian. Siapa kakeknya Habib? Kanjeng Nabi Muhammad. Dawu mardakum bisadaqah. Rasulullah telah berkata, kakek kamu kan sudah menyampaikan, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Ya, jadi Habib Syekh setelah mengadu kepada Habib Hasan, Habib Hasan, saya ini sakit parah saya ini. Sampai Habib Syekh ini tidak bisa Jumatan karena sakit. Beberapa Jumat tidak bisa Jumatan. Akhirnya mengadu kepada Habib Hasan bin Abdul al-Haddad. Maka oleh Habib Hasan, anu Habib, panjenengan berobat dengan obat kakek sampian, yaitu berobat dengan sedekah ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh kakek panjenengan, yaitu Nabi Muhammad, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah sakit kalian, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Fadabaha sittina ra'si ghanamin. Maka Habib Syekh yang sakit tadi menyembelih 60 kambing. Wa sab'ami'ati qahawili burrin, dan bersedekah 700 qahawil gandum. Jadi kemudian Habib Syekh ini bersedekah 60 kambing ya. Jadi menyembelih kambing berapa ekor? 60 kambing. Ini disedekahkan ke orang kampung. 60 kambing, kemudian 700 kohawil gandum. Ya, jadi 60 kambing sama 700 kohawil beras ya, beras gandum. Satu kohawil sama dengan 60 mut ya. Satu mut itu 6 on. Berarti kalau satu kohawil 60 mut dikali 10, 600 mut ya. Kemudian dikali 700 sekitar 42.000 on. Berarti sekitar 42 kintal ya. Jadi 700 kohawil beras itu sekitar 42
kintal. Ya. Jadi bersedekah kambing 60, kemudian berasnya 42 kintal. Allahumma sholli ala Muhammad. Walakinnahu al-jum'ata saniyah wa quduhu fil jami. Maka setelah 2 Jumat ya dari sedekah tadi, Jumat berikutnya, kemudian Jumatnya lagi sudah bisa Jumatan, sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, ini adalah bahwa sedekah itu diantaranya faidahnya bisa menyembuhkan penyakit, bisa dibuat untuk obatnya. Maka ada sebagian tabib itu ahli mengobati orang. Jadi kalau ada orang sakit, itu disuruh menyembelih kambing. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur berkata, radhiyallahu an, idza aradta an tatasaddaqa an nafsi aw an maridin. Kalau kamu ingin sedekah dari diri kamu atau dari orang sakit, ya. Kalau kita ingin sedekah atas nama kita sendiri atau orang lain yang sakit, ya. Fakul biniyatil afiyah, maka ucapkan niat kesembuhan. Ba'da qaulika alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad annahu qala dawu mardakum bis sadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asqam wal balaya bihadza wa yushiru ila sadaqah Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihadza Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya untuk berobat dengan sedekah itu ada niatnya, ya. Niatnya seperti ini. Setelah baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah, aku telah mendengar dari Nabi dan kekasihmu yaitu Nabi Muhammad. Beliau telah berkata, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Wa inni udawi nafsi, maka ya Allah sesungguhnya aku ingin mengobati diriku. Wa ma nazala alayya min amrad wal asqam wal balaya, dan menghilangkan segala musibah dan penyakit dan bala yang ada pada diriku. Bihada, ya, tunjuk bihada dengan ini. Misalnya sedekah kambing. Dengan kambing ini saya mengobati penyakit saya. Allahumma ashtaraitu nafsi, ya Allah aku membeli diriku wa jismi dan badanku fi dhahiri wa batini bihada, baik badanku yang luar maupun yang dalam, aku beli dengan sedekah ini. Allahumma taqabbalhu minni, ya Allah terimalah dariku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Bijagi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasaddaqu bihi sirran, setelah itu sedekah dengan cara diam-diam. Wallahu syafi wal mu'afi, Allah lah Zat yang menyembuhkan, ya. Jadi setelah diniati, ya Allah, saya telah mendengar Nabi-Mu berkata, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Maka ya Allah, saya ingin mengobati penyakit saya atau orang lain, ya. Saya ingin mengobati penyakitnya saudara saya, siapa? Dengan ini ya Allah. Maka aku membeli badanku, fisikku, zahir batin. Nah setelah itu kalau bisa sedekah secara diam-diam, ya. Karena apa?
sedekah secara diam-diam itu pahalanya lebih besar daripada sedekah secara terang-terangan. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka untuk berobat yang paling jitu adalah sedekah secara diam-diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang murah rizki, ya. Banyak rizki yang halal barokah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dermawan. Dan mudah-mudahan yang sakit-sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya. Diberikan kesembuhan. Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأموال مقتحم